Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melakukan perkuliahan di semester antara ya, di semester pertama, di pertemuan pertama. Ini kita akan membahas tentang kontrak perkuliahan. Jadi saya berharap semuanya bisa melihat video ini sampai habis ya. Karena ada banyak informasi-informasi yang perlu Anda ketahui. Baik, di mata kuliah geometri analitik ini ada beberapa prinsip perkuliahan yang perlu kita tanamkan ke dalam diri kita ya. Yang pertama yaitu sopan santun. Nah, ini seharusnya sudah bisa dipahami setiap mahasiswa ya, kepada siapapun, dengan dosen, teman, dan lain sebagainya. Mohon untuk bersikap sopan santun ya, baik berinteraksi ya ketika ngomong langsung ataupun chat via WA gitu. Jadi perlu diperhatikan kesopanannya. Yang kedua di sini ada bersikap jujur ya. Bersikap jujur terutama di saat ujian, mengerjakan tugas. Nah, itu sebaiknya dilakukan sendiri ya. Ketika mengerjakan tugas juga sama, sebaiknya dilakukan sendiri. Kalaupun mengerjakan tugas secara berkelompok atau ingin bersama-sama, setidaknya jangan mencontek gitu ya. Kemudian prinsip berikutnya yaitu bertanggung jawab. Nah, ini bertanggung jawab artinya begini, ketika Anda sudah berkomitmen untuk mengikuti mata kuliah geometri analitik di semester antara ini, berarti Anda harus siap dengan segala konsekuensinya. Apa? Yaitu Anda harus belajar, mengerjakan tugas, gitu ya. Nah, ingat tujuan awal Anda, kenapa Anda ingin mengikuti mata kuliah ini di semester antara. Nah, jika Anda ingin jika tujuan Anda itu ingin memperbaiki nilai ya, maka tunjukkan bahwa Anda bisa memperbaiki nilai dari semester sebelumnya. Itu ya. Jadi, tolong dibangun sikap tanggung jawabnya. Jadi jangan hanya rebahan saja, jangan hanya datang saja, tetapi tidak menyimak mata kuliah sama sekali. Ya, tunjukkan tanggung jawabnya. Ya. Baik, sekarang kita langsung masuk ke dalam sistem perkuliahan kita. Nah, saya berharap di perkuliahan kita ini mempunyai model pembelajaran yang efektif ya. Jadi dosen di sini sebagai fasilitator ya, tidak sebagai pemateri ya, tetapi tidak hanya sekedar itu ya. Berlangsungnya proses pembelajaran dengan baik itu juga bergantung dari peran dosen itu ya. Kemudian model pembelajaran yang baik gitu. Kemudian karena Anda sudah mahasiswa, maka perlu keaktifan dari mahasiswa. Jadi tidak hanya sekedar mendengar pasif gitu ya, tetapi ada peran penting di sana yaitu keaktifan. Jadi ketika di tempat perkuliahan itu ya, jiwa dan raga Anda itu 100% untuk kuliah ya. Jadi jangan hanya sekedar hadir tetapi tidak ngerti sama sekali itu ya. Nah, itu kemudian model pembelajaran yang saya gunakan yaitu project based learning. Jadi pembelajaran berbasis proyek. Proyeknya apa? Nah, proyeknya seperti biasanya untuk mata kuliah eksakta, proyeknya hanya bisa sebatas saat ini ya, belum tahu nanti ketika perkembangan lebih lanjut gitu ya.
Jadi sebatas modul, poster, slide presentasi, dan lain sebagainya. Artinya presentasi juga masuk ke dalam model pembelajaran. Ya, kemudian perkuliahan ini nanti dilakukan secara sinkronus maupun asinkronus. Ya, jadi sinkronus itu adalah metode pembelajaran ya, di mana kita bisa bertatap muka di waktu yang sama. Ya, di waktu yang sama, tetapi secara online, tidak bertatap muka. Mohon maaf, kita melakukan secara online. Nah, itu biasanya menggunakan Zoom Meeting, Google Meet, atau chat yang ada di si Pejar. Di si Pejar itu kan ada semacam chat. Nah, itu kalau lebih dari sekian menit itu kan akan hilang gitu ya. Nah, akan keluar sendiri. Nah, itu juga masuk ke dalam kegiatan pembelajaran yang sinkronus. Nah, kemudian untuk pembelajaran yang asinkronusnya, ini bisa masuk ke dalam kategori yang waktunya tidak bersamaan. Misalkan seperti ini, Anda mendengarkan dan melihat video pertemuan pertama ini, nah ini dikatakan dengan asinkronus. Artinya tidak dalam waktu yang bersamaan. Berikutnya yaitu tugas mandiri. Nah, ini tugas mandiri di sini ada beberapa tugas-tugas nanti ya, baik dikerjakan secara independen maupun kelompok. Ya, nanti akan saya jelaskan di belakang. Saya lanjutkan. Nah, ini kontrak perkuliahan kita. Jadi tolong diperhatikan baik-baik ya, kontrak perkuliahan kita. Saya tidak akan keluar dari kontrak perkuliahan kita. Apa? Yang pertama yaitu UAS 25%, UTS 25%, kemudian proyek 25%. Proyek ini meliputi presentasi, kemudian modulnya ya, jadi luarannya apa. Nah, kemudian performa presentasinya, kemudian materinya, materi yang dibawakan ya, yang diberikan, dan lain sebagainya itu masuk ke dalam penilaian proyek. Kemudian untuk yang keaktifan ini berarti Anda aktif di kelas ya, baik itu bertanya, mengerjakan soal, kemudian dan lain-lain ya. Ini masuk ke dalam keaktifan. Nah, karena keaktifan ini kan besar, saya selalu memberikan persentase keaktifan ini cukup besar ya. Itu agar Anda bisa mengangkat nilai UAS ataupun UTS Anda gitu ya. Jika misalkan UAS-nya kurang, UTS-nya kurang gitu ya. Nah, di sini ada poin keaktifan. Jadi jangan dianggurin. Kalau ada setiap pertemuan, berarti saya harus aktif di setiap pertemuan, misalkan begitu. Itu ya. Jadi ini kontrak perkuliahan kita. Nah, kalau misalkan mau sanggah nilai, itu coba dibuka lagi kontrak perkuliahannya. Benar nggak 25% UTS-nya, proyeknya, keaktifannya gitu ya. Kemudian misalkan mau melihat nilai gitu ya, itu jangan melalui chat, tetapi ya bertemu baik-baik di kampus gitu ya. Saya mau melihat nilai saya, apa diperbolehkan gitu. Kalau saya sih boleh ya, selama Anda tidak meminta lewat chat. Kalau minta lewat chat itu seolah-olah Anda sedang rebahan gitu, terus minta nilai gitu, padahal kami sedang mengebut mengerjakan nilai Anda, kayak gitulah ya. Jadi jangan. Silakan ke kampus dan ditanyakan nilainya, itu boleh. Baik, kita lanjut ke RPS. Di sini juga ada materi-materinya apa saja gitu ya. Oke. Nah, perlu kita lihat di sini mata kuliah geometri analitik ya. Materinya langsung saja ke pokok materinya. Di sini ada konsep dasar geometri, garis dan derajat satu pada persamaan, jarak dari dua garis, family line atau perkas garis, kemudian lingkaran,
berkas lingkaran, terus irisan kerucut parabola, irisan kerucut elips, dan irisan kerucut hiperbola. Nah, materi ini nanti kita bahas dalam waktu 1 semester ya. Buku referensi yang digunakan ini seperti tahun-tahun sebelumnya ya, sama. Kemudian kalau ingin menambah juga bisa, silakan dicari buku ini ya. Model pembelajaran, project based learning, kemudian persentase penilaian di sini juga. Nah, coba kita cermati di setiap pertemuannya. Ya, pertemuan pertama di sini, ini kita masih penyampaian RPS. Pertemuan kedua yaitu pembahasan konsep dasar geometri, nanti saya yang membahas. Kemudian di pertemuan ketiga perlu dilihat pertemuan ketiga yaitu pembahasan materi kedua dan ketiga. Itu berarti 2 kelompok nantinya. 2 kelompok yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi saya coba buka lagi ya di atas ya. Ini kan ada 9 materi. Nanti konsep dasar geometri saya, sedangkan dimulai dari materi yang kedua ini kelompok 1. Materi ketiga kelompok 3, kelompok 2 dan seterusnya. Berarti ada 8 kelompok. Nanti silakan dibagi, ada 8 kelompok totalnya ya. Dibaginya secara mandiri saja. Nanti ketua kelasnya yang memimpin pembentukan kelompok ini ya. Oke, nanti kita sesuai seperti RPS ini saja setiap pertemuannya ya. Nah, disesuaikan. Jadi satu pertemuan untuk materi yang sebelum UTS itu 2 kelompok. Ketika materi setelah UTS, satu pertemuan 1 kelompok yang presentasi ya. Oke. Dan seterusnya, nanti pertemuan 8 ada UAS, kemudian pertemuan ke-16 ada UAS. Ada UTS untuk pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16 ada UAS. Oh, ini UAS harusnya. Oke. Baik, saya lanjutkan untuk yang PowerPoint-nya. Oke. Jadi, tugas proyeknya apa? Nanti presentasi. Kemudian luaran proyek yang harus dikumpulkan yaitu 1 modul, 2 slide presentasi. Untuk isi modulnya yang terpenting harus ada materinya, kemudian contoh soal. Contoh soalnya disesuaikan dengan pembahasan soalnya ya. Kemudian soal latihan minimal 5 soal. Ya. Kemudian untuk kriteria slide presentasi tidak ada kriteria apapun, silahkan bebas berkreasi. Selama itu bagus silahkan dicoba ya. Untuk slide presentasi juga tidak ada formatnya. Oke, kapan pengumpulan proyeknya? Yang pertama nanti yang modul ya, bentuknya file. Ada 2 yang dikumpulkan yaitu MS Word dan PDF. Dikumpulkannya maksimal sebelum presentasi. Jadi kalau kelompok 1 ya sebelum presentasi kelompok 1 dan seterusnya. Kemudian yang dikumpulkan yang kedua adalah PowerPoint, yaitu berupa slide presentasi. Bentuk filenya adalah PPT atau PDF. Boleh salah satu ya bentuknya. Kemudian dikumpulkan maksimal sebelum presentasi. Jadi pengumpulannya ini tidak ada yang hard, semuanya soft file ya. Jadi dikumpulkan melalui si pejar nanti ya. Nah, ini tempat pengumpulannya di si pejar. Catatannya ini jika ada yang perlu direvisi nanti dihubungi setiap kelompok yang perlu merevisi gitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk kontrak perkuliahan kita, tetapi tolong sekarang Anda mengakses HTTPS ya, ini bit.umacid G1 G2. Sekarang saja silakan diakses. Saya ingin tahu latar belakang Anda ya. Pokoknya di sana ada form, silakan diisi. Jika Anda melihat video ini sampai akhir, berarti Anda tahu informasi ini. Jika Anda tidak melihat video ini sampai akhir,
artinya Anda tidak tahu informasi ini ya, silakan dikerjakan di sana. Nanti saya akan lihat di pertemuan kedua siapa saja yang sudah mengerjakan. Oke, baik, ini akan saya sematkan ke dalam si Pejar, RPS juga saya sematkan ke dalam si Pejar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.